Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Kau Gantung Jasadku di Kamar Itu, part yang ketiga. Cerita kali ini merupakan kelanjutan dari cerita yang sebelumnya ya teman-teman. Apabila kalian belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menonton part yang sebelumnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dio Seta. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah Nilam berhenti sampai di sini hingga tidak ada yang mengetahui tentang kematiannya. Aku mengambil tisu dari tasku dan mengusapkan pada mata Mbak Sarmi yang sudah dibasahi oleh tetesan air mata. Berarti waktu itu Mbak Sarmi mampir ke rumah dan ketemu Mbak Rini untuk melihat Nilam ya? Ucap Mas Danan. Iyo mas, waktu itu Nilam nangis, tapi Mbak gak bisa apa-apa selain mendoakan dan juga menengok dia, jawab Mbak Sarmi. Mbah, jangan sedih ya Mbah. Kami akan cari cara supaya Nilam ini tenang. Nanti kami juga akan sering main ke sini kok, ucapku. Iya Mbah, di kosanku sepi, mending aku main ke sini numpang ngopi, tambah Lintang yang seketika menjadi simpatik setelah mendengar cerita Mbak Sarmi. Sekarang sudah jelas apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Namun kami belum mengerti apa yang harus kami lakukan agar Nilam bisa tenang. Dan mengenai sosok lain selain Nilam, apa akan ikut pergi setelah Nilam tenang? Uwes Nan, sudah Nan, ucap Mas Cahyo. Uwes, jelas semua. Bah, kami izin pamit dulu ya, keburu malam. Nanti kita pasti akan mampir ke sini lagi, ucap Mas Danan. Iya Mbah, bawa pisang yang enak nanti aku, tambah Mas Cahyo. Kedua orang itu memang sedikit aneh, tapi sepertinya aku sadar bahwa mereka sudah tahu apa yang akan mereka perbuat. Aku pun pamit pada Mbak Sarmi dan berjanji akan sering main ke rumahnya, ya sekedar untuk berbagi cerita dengannya. Nilam, semoga saja kamu bisa menemukan cara yang terbaik untuk membuatmu tenang di alam sana. Suara motor Lintang menemani perjalananku kembali ke rumah Bude. Kali ini kami lebih banyak melamun daripada mengobrol seperti saat berangkat tadi. Cerita Mbak Sarmi mengenai tragedi Nilam benar-benar membuatku berpikir bahwa betapa beruntungnya hidupku yang tidak harus berurusan dengan hal-hal yang mengerikan seperti santet yang meneror keluarga Nilam. Ternyata dunia ini tidak hanya luas tapi juga dalam. Bahkan di sekitar kita pun ada banyak hal yang tidak mampu kita ketahui dan terlalu dalam untuk dijangkau. Kamu masih kepikiran cerita Mbak Sarmi? Tanya Lintang dengan suara yang menyatu dengan angin perjalanan. Iya, ternyata ada cowok yang kayak begitu ya. Seharusnya kan pasangan kan itu ada untuk melengkapi hidup, bukan untuk tujuan mengerikan seperti itu, jawabku. Mendengar suaraku yang sedikit parau, Lintang menghentikan motornya dan menoleh ke arahku. Kinan, aku mau mampir sebentar ya, gak apa-apa ya, ucap Lintang. Mau kemana emang? Ah, sebentar aja, searah kok, temenin ya. Aku mengangguk mengiyakan. Lintang sudah membantuku seharian, tidak ada salahnya bila aku menemaninya sebentar. Lintang menuju motornya ke tempat yang cukup sering kulewati. Kami melalui stasiun dan juga melewati jalan yang searah yang penuh dengan wisatawan dan pedagang. Trotoar dan ornamen jalanan yang khas dengan kota ini memanjakan mataku
hingga akhirnya Lintang memarkirkan motornya di alun-alun. "Mau ngapain kesini, Lintang?" tanyaku dengan bingung. "Minum es degan," ucapnya sambil membantu melepaskan helmku dan meletakkan di motornya. Aku melihatnya terus, ia mengiranya bercanda. Namun ternyata Lintang serius. Dia memesan 2 gelas es degan dan juga mengajakku duduk di rumput menikmati pemandangan di tempat itu. Serandom ini?" tanyaku. "Iya, gak apa-apa kan?" balas Lintang. Aku berkali-kali menoleh pada Lintang, namun sepertinya dia memang hanya bermaksud bersantai dan menikmati pemandangan pohon beringin kembar yang ada di hadapan kami. Tapi mungkin ini ada baiknya. Tepat setelah tegukan pertama, aku seperti merasa beban dan juga rasa tegang yang kurasakan terangkat sedikit demi sedikit. "Awas betah," ucap Lintang menggodaku. Aku memukul lengan Lintang sekedar merespon ucapannya. Kadang memang harus random ini. Gak harus ada rencana, gak harus banyak yang dipikirin. Terlalu banyak hal yang bisa membuat kita tenang. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan menarik nafas untuk menyadari berbagai hal baik di sekitar kita. Aku kemudian mengangguk setuju sambil menyeruput es degan di tanganku. "Kok jadi melankolis begini sih?" tanyaku. Kali ini dengan sedikit senyum setuju dengan ucapannya. "Ini namanya melankolis ya? Kalau aku nyebutnya ya ngaso," balas Lintang yang sekali lagi membuatku tertawa. Lintang menyeruput es degannya lagi dan tiba-tiba menarikku berdiri untuk mengikutinya. "Ikut aku sebentar," ucapnya. Ia mengarahkanku ke arah beringin kembar itu dan mengambil slayer dari tasnya. "Tang, jangan bilang..." Sudah, ikut saja. Kamu juga penasaran pengen nyobain kan sebenarnya?" balasnya. Aku tertawa menutup mulutku menanggapi kelakuan random si Lintang ini. Tapi dia benar. Dari dulu aku ingin mencoba mitos yang ada di alun-alun ini, namun tidak pernah kejadian karena aku memang pemalu. "Tahu kan aturannya?" tanya Lintang. "Berdoa ngucapin keinginan, gak boleh ngintip, dan jalan lurus melewati di antara 2 pohon beringin itu." "Ya, pinter. Benar kalau begitu. Jangan jauh-jauh," ucapku. "Tenang, aku ikutin terus dari belakang," jawab Lintang. Aku kemudian memulainya. Sepanjang jalan aku hanya tersenyum-senyum dengan perbuatanku ini. Tapi setidaknya setelah ini aku tidak penasaran lagi. Langkah demi langkah kuraba dengan menghafal posisi di mana kedua pohon beringin kembar itu berada. Namun setelah beberapa lama tiba-tiba Lintang memanggil. "Kinan, mau kemana?" Terdengar suaranya sedikit tertawa. Aku membuka penutup mataku dan melihat ke depan. Rupanya posisiku saat ini sudah sangat melenceng jauh hingga hampir menabrak sekumpulan orang-orang. Aku hanya tertawa melihat kegagalanku dan berlari kembali menuju gelas es deganku yang belum habis. Namun tepat sebelum sampai kembali, Lintang menarik tanganku lagi, tepat di tempat aku memulai tantangan ini tadi. "Sekali lagi ya," ucap Lintang. Aku mencoba menolak, tapi Lintang segera memakaikan penutup mata itu lagi kepadaku. "Udah Antang, malu. Udah tenang, malunya bagi 2 sama aku," ucap Lintang dengan santai. Aku mengikuti permainannya. Namun kali ini aku tidak mendengar suara langkah kaki Lintang di belakang. Aku terus meraba kemana arahku melangkah. Namun aku sudah merasa hasilnya pasti akan sama saja. "Kinan," itu suara Lintang. Suaranya cukup jauh di hadapanku. Aku tahu arah suara itu dari mana dan juga mengikutinya. Sekali lagi Lintang memanggil namaku, dan aku mengikuti kemana arah suara itu hingga tiba-tiba aku terhenti saat menabrak seseorang. "Kinan," terdengar suara Lintang di hadapanku. Aku mengambil kesimpulan yang aku tabrak itu adalah Lintang. Kadang hidup ini memang gak bisa ditebak. Bahkan walau kita mencoba mengarahkan sebisa mungkin sesuai dengan harapan kita. Entah saat ini aku sedekat apa dengan Lintang,
Belum pernah aku mencium aroma parfumnya sedekat ini. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, kenapa tiba-tiba jantungku berdetak begitu cepat? Kisah Nilam dan Pira pasti akan meremukkan hati semua yang mendengarnya. Tidak ada yang bisa menebak akan ada di posisi itu, kan? Ucap Lintang. Maksud kamu apa, Lintang? Aku cuma mau ngasih tahu. Aku ada di sini, jangan pernah meragukan kehidupan. Karena bisa jadi aku ada di sini untuk mendampingi kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, ucap Lintang. Aku tersenyum. Kini aku mengerti maksud Lintang. Ia melakukan ini semua hanya untuk menghilangkan kekhawatiranku. Makasih ya, Lintang. Ada kejutan lagi. Coba buka penutup mata kamu, balas Lintang. Aku lalu menurutinya dan menurunkan penutup mataku, dan benar, Lintang tidak jauh lebih dari sejengkal dari hadapan mataku. Jantungku semakin berdegup kencang, namun ia segera menggeser tubuhnya dan menunjukkan apa yang ada di hadapanku. Aku berada di tengah-tengah beringin kembar persis dengan tempat yang kutuju. Mungkin ini hanya mitos, tapi aku senang bisa menyelesaikan tantangan ini. Tidak hanya itu, merahnya langit kota ini membuatku tidak mampu menghentikan senyumku. Seandainya bisa, aku ingin bilang pada Lintang seperti ini. Terima kasih, Lintang, atas pemandangan indah ini dan semua usaha yang telah kamu lakukan untuk membuatku senang dan juga tenang. Namun aku mengurungkan niatku dan masih menikmati pemandangan senja di alun-alun kota teristimewa ini. Kinan, Lintang memanggilku lagi dan kali ini suaranya seperti sedikit ragu. Boleh nggak kalau aku ngajak kamu ke sini lagi lain kali? Tanya Lintang sambil menggaruk kepalanya. Aku menoleh padanya, masih dengan senyuman di wajahku. Tapi kali ini aku tahu, aku memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Masih bisa-bisanya nanya begitu setelah semua yang kamu lakuin ini. Please, ajak aku ke sini lagi. Tunjukin pemandangan seindah ini lagi. Entah di sini atau dimanapun, yang penting sama kamu. Sayangnya ucapan itu hanya ada di pikiranku. Aku menahan sekuat mungkin rasa senangku ini. Mungkin di kamar, ya nantinya aku akan senyum-senyum sendiri dan juga meneriakkan nama Lintang dengan menutup mulutku dengan bantal. Boleh. Sayangnya hanya itu saja jawaban yang akhirnya keluar dari mulutku. Tapi sepertinya satu kata itu saja sudah cukup untuk membentuk senyum di wajah Lintang. Merahnya langit senja menemani perjalanan pulangku menuju rumah Bude. Kali ini ia tidak menurunkanku di minimarket, namun mengantarkanku hingga rumah Bude dan berpamitan. Gak takut kesasar kamu? Tanyaku. Kayaknya aku bakal sering kesini kan? Jadi mau gak mau aku harus hafalin jalan masuk ke komplek ini, jawab Lintang. Sekali lagi aku tersenyum. Aku tidak menyangka Lintang bisa membuatku melupakan semua kejadian buruk yang ku alami sejak kemarin. Santi terlihat mulai sehat dan ia membantu Bude mempersiapkan makan malam untuk kami di dapur. Udah sehat, San? Sudah, Kinan. Maaf yang ngerepotin, balasnya. Gak ada yang direpotin kok, San. Bude malah seneng kalau rumahnya rame. Iya kan, Bude? Ucapku. Iya. Sebenarnya Kinan sudah Bude minta untuk tinggal di sini saja, tapi dia bilang kampusnya jauh. Maaf Bude. Tapi tiap libur Kinan pasti pulang ke sini kok. Iya, Bude ngerti. Udah, sana bersih-bersih dulu, kita makan. Kami bertiga menikmati makan malam yang tenang tanpa membahas hal yang membuat kami khawatir sebelum-sebelumnya. Aku hanya bercerita pada Santi bahwa sementara anak-anak kos mengungsi dulu sampai permasalahan di sana benar-benar selesai. Aku tertidur dengan cepat malam itu. Kelelahan yang menumpuk semenjak kemarin malam membuatku lelap dengan seketika. Sayangnya aku merasakan perasaan aneh yang membuatku terbangun dengan tidak nyaman. Lampu kamar memang sudah dimatikan, tapi dengan adanya lampu dari ruang tengah aku masih bisa melihat dengan jelas jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi pada saat itu.
Saat itu aku menoleh ke arah Santi yang tidur di kasur tambahan di bawah. Namun bukannya dalam posisi tidur, Santi malah terlihat duduk dengan tatapan mata yang kosong. "San, kamu gak tidur, San?" tanya aku. Santi tidak membalas pertanyaanku sama sekali, seolah tidak mendengar suaraku. "San lah, kamu itu kenapa, San? Kamu gak apa-apa kan?" panggilku lagi pada kala itu. Kali ini ia menoleh ke arahku secara perlahan. Aku mulai merasa ada yang aneh dengannya. Santi menoleh sambil tersenyum lebar, memamerkan giginya dan mata yang menatap tajam ke arahku. Suara gemeretak terdengar dari giginya yang saling beradu. Aku ingat senyum itu. Senyum itu persis seperti kuntilanak yang berada di kamar Santi. Nah, seketika tubuhku merinding dan tubuhku itu sulit untuk digerakkan. Aku mencoba berteriak, namun entah mengapa tidak ada suara dari pita suaraku. Wajah mengerikan itu memiringkan kepalanya dan memperhatikan mataku baik-baik. Sekilas aku mengira ia akan mendekat, namun yang terjadi malah sebaliknya. Santi kembali merebahkan tubuhnya dan tidur dengan memunggungiku. Aku berniat keluar memanggil Bude, namun aku melihat Santi sekali lagi. Ia tidur dengan tenang seolah tidak terjadi apapun pada dirinya. Nah, akhirnya aku pun berpikir kembali dan memutuskan untuk kembali tidur dibanding harus membangunkan Bude malam-malam begini. Pasti setelahnya Santi bangun seolah tidak terjadi apa-apa dengannya semalam. "San, benar udah sehat kamu?" tanyaku memastikan kepadanya sebelum berangkat ke kampus. "Udah Kinan, tenang aja, gak usah khawatir," balasnya dengan penuh percaya diri. Melihat responnya, aku berusaha berpikir positif dan bersiap untuk berangkat ke kampus bersama dengannya. Walaupun sudah tidak perlu ataupun tidak terlalu kepikiran, tapi aku masih sulit untuk berkonsentrasi menerima pelajaran di kampus saat ini. Apalagi saat teringat kejadian semalam. Semoga saja tidak ada masalah dengan Santi setelahnya. Jam mata kuliahku dan juga Santi berbeda. Dia selesai duluan. Kami janjian jam 3 sore bertemu di depan halaman kampus, tempat kami biasa menunggu di kursi taman. "Naik apa ke sini?" Tiba-tiba, Lintang menghampiriku tepat setelah dosen keluar kelas. "Naik motornya Santi. Paling dia udah nungguin di depan kok," balasku. "Tapi pulang ke rumah Bude kan? Nggak ke kos?" tanya Lintang dengan wajah yang sangat khawatir. "Iya, tenang aja. Nanti kalau masalah kos udah diberesin sama Mas Danan dan katanya Mas Viryo mau SMS aku," jelasku sambil berjalan kaki menuju halaman depan. "Motor kamu diparkir di belakang kan? Kok ikut ke depan?" tanyaku. "Ya elah, nggak peka banget di cewek. Ya nemenin lah. Kalau nggak bisa nganterin pulang, nganterin sampai depan juga nggak apa-apa kan?" jawab Lintang dengan santainya. Aku tertawa mendengar jawabannya. Aku sudah tahu maksudnya, tapi kalau bisa mendengar langsung dari mulutnya, rasanya sedikit berbeda. Aku sampai di halaman kampus sesuai waktu yang dijanjikan, namun Santi tidak terlihat di sana. Beruntung ada Lintang yang menemaniku mengobrol untuk mengusir kebosananku. "Coba Santi di SMS, jangan-jangan kamu ditinggal," ledek Lintang. "Enak aja, Santi gak kayak gitu kali," balasku. "Coba deh cek motornya, masih diparkir apa sudah gak ada?" tanya Lintang, seseorang yang meminta bantuan mereka. Tadi aku dan juga Santi parkir di parkiran depan. Kami pun mengecek keberadaan motor Santi, namun masih terparkir dengan kondisi sama persis seperti tadi pagi kami parkirkan. "Masih ada kok Lintang, tapi kok jam segini dia belum keluar ya?" ucapku dengan heran. Lintang hanya menaikkan bahunya dan juga menyerahkan minuman botol yang baru saja ia beli. "Minum dulu nih, haus kan?" "Makasih ya Tang." Aku kemudian meminum pemberian Lintang sambil memikirkan kemungkinan apa yang sedang dilakukan Santi. "Santi gak mampir kos kan?" tanya Lintang tiba-tiba. Aku menoleh kepadanya, memang itu yang kutakutkan saat ini. Sembari menunggu, akhirnya aku memutuskan menceritakan kejadian semalam pada Lintang. "Semalam ada yang aneh sama Santi.
Aneh gimana 3 pagi dan Santi duduk dengan aneh di kursinya. Dia menoleh dan juga tersenyum kepadaku. Wajahnya kelihatan serem banget. Serius kamu? Terus gimana? Ucap Lintang yang raut wajahnya mulai berubah. Udah begitu aja. Setelahnya dia kembali tidur dan juga memunggungiku. Paginya dia baik-baik saja seolah gak terjadi apa-apa. Jelasku. Lintang terlihat berpikir. Aku tahu ia memikirkan hal yang sama denganku saat ini. Santi pergi ke kos. Aku mau cek ke kos, jawabku sambil segera mengangkat tasku. Nggak nunggu Mas Danan sama Mas Cahyo dulu? Tanya Lintang. Nggak usah, cuma ngecek Santi ada di sana atau tidak. Kalau nggak ada ya kita balik. Ya udah, aku temenin. Kami pun berjalan kaki menuju rumah kos yang seharusnya tidak boleh kami datangi dulu. Namun rasa kekhawatiranku akan Santi memaksaku untuk memeriksanya. Kunci pagarnya kebuka, Kinan, ucap Lintang. Aku memperhatikan ke dalam rumah. Terlihat pintu depan sedikit terbuka seolah ada seseorang di dalam rumah ini. Ada orang di dalam, Tang. Jangan-jangan itu Santi, ucapku. Jangan, Kinan, jangan masuk, ucap Lintang, dan kali ini aku tidak mendengarkan ucapan Lintang. Rasa khawatirku pada Santi membuatku tidak berpikir panjang dan kemudian masuk ke dalam rumah itu. Aku lalu menoleh ke arah jendela kamar Santi. Terlihat ada seorang mengintip dari celah gorden lalu menyingkir. Ada orang di kamar Santi. Aku pun memberanikan diri untuk masuk. Lintang yang sudah tahu tidak ada gunanya menahanku, akhirnya ia ikut masuk untuk menemaniku. Suasana rumah masih sama seperti saat kami tinggal kemarin. Hari sudah sore hingga tidak banyak cahaya yang masuk ke dalam rumah. Aku segera menyalakan lampu dan suasana di rumah menjadi lebih tenang. Santi, panggilku sambil mengetuk kamar Santi. Tidak ada jawaban sama sekali saat itu. Lintang mencoba memperhatikan semua sisi rumah ini, namun tidak ada tanda-tanda ada orang lain di rumah ini. Kamar yang lain pun masih terkunci dari luar, tapi tidak dengan kamar Santi. San, aku masuk ya. Ucapku mencoba memastikan apakah ia di dalam atau tidak. Mendengar ucapanku, Lintang langsung mendekat untuk berjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu kepadaku. Nah, cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang keempat ya teman-teman. Part yang keempat nanti merupakan sekaligus part yang terakhir dari keseluruhan alur cerita pada kali ini. Gimana? Ceritanya lumayan agak seru ya teman-teman. Dan nantikan terus kelanjutan ceritanya ya, hanya di channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan cara kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Dan kita langsung saja akhiri cerita ini dan sampai berjumpa di video yang selanjutnya dan tentunya kelanjutan dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.